Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil Waalaikumsalam anbiya'i wal warahmatullahi mursalin wabarakatuh. wala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah uh, melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya dengan judul Al-Qur'an Makkiyah dan Madaniyah beserta ciri khususnya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3. Yang pertama Ahmad Ibn Sidat, yang kedua Muhammad Alvan Fauzan, dan yang ketiga Salma Halimatus Sa'dia. Nah, di sini teman-teman terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, mengapa terdapat surah Makkiyah dan Madaniyah, dan yang kedua, apa definisi dari surat Makkiyah dan Madaniyah, dan yang ketiga, apa ciri-ciri dari surah Makkiyah dan Madaniyah, dan yang keempat, apa manfaat mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah, dan yang kelima, apa pedoman menentukan surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama, mengapa ada surat Makkiyah dan Madaniyah? Jadi, karena ayat Al-Quran tidak turun secara sekaligus, kemudian para ulama dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi turunnya Al-Quran itu secara beransur-ansur. Nah, para ulama ini membedakan menjadi 2 bagian. Terdapatlah surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Makkiyah ini diturunkan saat Rasulullah berdakwah di Mekah. Nah, sedangkan surat Madaniyah diturunkan saat Rasulullah berdakwah di Madinah. Nah, ini terdapat juga definisi surat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Muhammad Alvan Fauzan. Kepada tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, di sini apa sih definisi surat Makkiyah dan Madaniyah? Definisi surat Makkiyah, ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Dan di sini definisi surat Madaniyah, ayat dalam surat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Munculnya ilmu Makkiyah Madaniyah sebagai salah satu instrumen Quran nampaknya telah menjadi kesempatan para ulama baik dari kalangan salaf. Perbedaan di antara ulama yang mengidentifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Asyuti, perbedaan tersebut muncul akibat perbedaan fokus kajian para ulama dan menjadi sebagai fenomena yang meliputi proses turunnya sebuah surat. Apa itu ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah? Ciri-ciri surat Makkiyah, kalimat yang digunakan tergolong fasih dan baligh. Yang dimaksud fasih dan baligh itu kita ketika membacanya harus fasih, makhorijul hurufnya harus benar-benar. Yang kedua, ayat-ayat maupun surat-surahnya itu sendiri pada umumnya pendek dan ringkas. Contohnya surat An-Nas, Qul-Hu, dan lain-lain. Nah, itu surat Makkiyah. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat sajdah. Apa itu sajdah? Ayat sajdah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran
yang bila dibaca disunahkan untuk yang membaca dan mendengarkan untuk memainkan sujud tilawah. Lanjut yang keempat, surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis. Yang keenam, surat yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ro, dan nun, kecuali dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Slide selanjutnya, ciri-ciri surat Madaniyah yang dijelaskan oleh Mbak Salma Halimatus Sadiah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama, surah-surah yang di dalamnya terdapat izin perang atau yang menerangkan soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, yang di dalamnya terdapat pembagian hukum had dan faraid. Lalu yang ketiga, umumnya memiliki surah yang panjang. Yang keempat, berisi penjelasan tentang bukti-bukti dan dalil-dalil mengenai kebenaran agama Islam. Yang selanjutnya, dalam manfaat mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran. Di sini kata komprehensif sendiri artinya secara luas. Lalu yang terakhir adalah pedoman menentukan surah Makkiyah dan Madaniyah. Di sini juga terdapat 2 poin, yakni sama'i nakli dan kiasi ijtihadi. Apa sih 2 poin tersebut? Yang pertama, sama'i nakli adalah metode dengan menggunakan pendengaran sebagaimana adanya. Lalu yang kedua adalah kiasi ijtihadi, yakni metode dengan menggunakan analogi ijtihad. Terima kasih. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentasi pada pagi hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.